Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika, NPM 219520010. Di sini saya akan mempresentasikan bagian tugas kami dan saya sebagai Project Manager dalam proyek pengembangan sistem informasi pelaporan keuangan berbasis web. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Saya akan mempresentasikan bagian tugas saya sebagai Project Manager. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan nama kelompok anggota saya. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, ada Mariska Harasinaga sebagai sistem analis. Yang ketiga, ada Farida Masnaria Silalai sebagai desainer 1. Jody Ananta Ginting, programmer 1. Boy Syaputra Spangkar, programmer 2. Dan Ricky Nibaho sebagai desainer kedua. Yang pertama, dalam membangun suatu sistem perancangan, kita harus melakukan beberapa tahap. Yang pertama, tahap inisialisasi, kemudian planning. Sini saya akan mempresentasikan hasil planning. Yang pertama itu, kami membuat project charter, di mana nama judul proyek kami, proyek pengembangan sistem informasi pelaporan keuangan berbasis web, di mana tanggal otorisasi yang dimulai yaitu tanggal 28 September 2022 dan tanggal mulai proyek dieksekusi tanggal 4 Oktober 2022 dan tanggal berakhirnya proyek yaitu tanggal 11 Januari 2023. Kemudian untuk versi pertama itu selesai di tanggal 9 November 2022, kemudian versi akhir di tanggal 11 Januari 2023. Tujuan proyek yaitu adalah untuk memenuhi standar kebutuhan perusahaan dalam mengolah data transaksi keuangan. Kemudian kriteria sukses dari proyek ini ialah proyek pengembangan sistem informasi pelaporan keuangan ini dapat dilengkapi dengan spesifikasi fitur sesuai kebutuhan. Pengujian tiap modul dan penyelesaiannya akan sesuai dengan tanggal proyek berhasilnya. Kemudian ini bukti dari peranan kami, dari tanda tangan dan metode yang digunakan dalam proyek ini yaitu metode pengerjaan agile, di mana sistemnya dilakukan koreksi setiap tahapnya. Kemudian ini bagian deskripsi tugas dari tiap-tiap anggota. Saya sendiri, Dewi Sartika, itu bertugas mengkoordinator kelompok saya dalam pengerjaan proyek tersebut dan memastikan bahwa setiap perencanaan terjadwal sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian mengontrol proyek kerja yang telah dilakukan dan melihat update yang telah berhasil. Kemudian membuat dokumen plan, project charter, cost plan, time plan, Gantt chart, critical path, dan dokumen lainnya. Terus kemudian saya mengoreksi hasil kinerja teman-teman saya dan membantu merangkum semua hasil kinerja menjadi satu laporan. Kemudian selanjutnya bagian sistem analis, ada juga bagian programmer dan bagian desainer. Skop proyek, ada 3 tahap yang kami gunakan, inisialisasi, planning, dan eksekusi. Kemudian saya membuat dokumen jadwal proyek dan cost proyek di dalam bagian Excel. Selanjutnya saya membuat perencanaan mengenai jadwal di bagian Excel juga sebelum saya letakkan di Gantt chart. Kemudian ini tampilan tentang biaya. Saya juga menaruh tampilan biaya di Excel. Ada durasi yang dibutuhkan, human research-nya siapa, terus dimulai kapan, dan diakhiri kepada tanggal berapa. Kemudian biaya perinciannya sudah saya letakkan juga di dalam sel Excel ini. Dan total yang dihasilkan dalam proyek yang direncanakan ini sekitar 16.026.000. Kemudian gajinya juga sudah saya terterakan di bawah untuk keterangan per jam dan per hari. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan bagian Gantt chart yang telah saya buat dan teman-teman saya buat, yaitu saya menggunakan aplikasi Realshop, di mana aplikasi Realshop sendiri bisa membantu kita memantau kinerja dan bisa melihat secara langsung bagian mana yang sudah terpenuhi. Yang pertama itu ada inisialisasi, saya membuat rincian tiap tugas dari setiap tahap besarnya, memecah-mecahkannya atau bisa dibilang sebagai work breakdown structure. Kemudian setelah itu saya buat di Gantt chart dan dikontrol melalui hasil yang telah dilakukan.
dan saya membuat keterangan di bagian komputer. Selanjutnya, saya membuat critical path. Kalian berdiskusi untuk membuat critical path, di mana critical path tabelnya terdiri dari kode aktivitas, uraian aktivitas, waktu pengerjaan, dan kegiatan yang mendahului. Hasil critical path yang kami dapatkan dari proyek kami yaitu critical path yang terpilih yaitu di path nomor 1 dengan jumlah hari 42 hari. Kemudian di pemodelan sistem dikerjakan dan dibantu oleh sistem analis. Kemudian setelah itu terdapat activity diagram, rancangan input-output, kemudian terdapat spesifikasi proses, penjelasan tiap proses, bagaimana logika proses, inputnya bagaimana, outputnya bagaimana, dan apa nama prosesnya. Kemudian terdapat juga bagian dari gambaran desain. Sebelum gambaran desain terdapat bagaimana entity relationship, kemudian struktur database dari project ini. Selanjutnya tertera bagian desain interface yang didesain dari tim desainer menggunakan website Figma. Selanjutnya hasil implementasi bisa dilihat di layar. Outputnya berupa data pengeluaran dan data pemasukan yang dalam format Excel. Dan ini dokumentasi kegiatan yang kami lakukan selama kerja kelompok. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya tiap rincian tugas akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariska Harasinaga, NPM 219520003. Di sini posisi saya di kelompok ini ialah sebagai sistem analis, yang di mana tugas saya sebagai sistem analis ialah yang pertama, melakukan analisis pada sistem, merancang sistem, dan mengevaluasi sistem laporan keuangan yang ada di kelompok kami. Berikutnya, membuat dokumen sistem seperti DFD level, kamus data, sequence diagram, dan activity diagram. Berikutnya, membantu menyelaraskan konsep sistem bersama tim programmer. Di sini, laporan akhir tugas proyek kelompok kami mengenai proyek pengembangan sistem informasi pelaporan keuangan berbasis web. Di sini, saya membuat pemodelan sistem dengan DFD level. DFD atau data flow diagram level adalah jenis diagram yang menunjukkan pergerakan informasi dari satu tempat ke tempat lain sebagai bagian dari prosesor tertutup pada umumnya. DFD membantu untuk memahami sistem secara logika dan jelas. Diagram ini lebih menekankan pada fungsi suatu sistem agar berjalan dengan baik. Untuk menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan dalam membantu pengambilan keputusan. Di sini saya sebagai sistem analis membuat sebuah DFD level memakai aplikasi Visio. Di sini saya membuatnya. Di sini terdapat DFD proses level 0, yang dimana mempunyai dua entitas dan satu proses, yang dimana entitasnya itu ialah petugas dan admin, prosesnya itu ialah aplikasi website pelaporan keuangan. Di sini prosesnya, petugas memasukkan data petugas ke aplikasi website pelaporan keuangan, dan data keluarannya ialah data karyawan, data pengguna login, data status proses, data pendapatan, data pengeluaran, data tagih hutang, data sisa uang, data laporan akhir. Selanjutnya di entitas admin. Entitas admin memasukkan data admin ke proses aplikasi website pelaporan keuangan, yang dimana dari proses aplikasi ini data keluarannya ke admin itu ialah data petugas, data karyawan, data pengguna login, data status proses, data pendapatan, data pengeluaran, data tagihan hutang, data sisa uang, data laporan akhir. Selanjutnya, di sini terdapat DFD level 1. DFD level 1, yang dimana terdapat dua entitas, itu ada admin, ada petugas, ada dua proses, ada login, dan punya aktivitas. Di
sini admin masukkan data admin ke proses login. Yaitu data keluarannya itu ialah data status proses. Selanjutnya petugas masukannya itu atau inputnya itu ialah data petugas ke proses login. Data keluarannya itu ialah data status proses. Selanjutnya ke data store data admin. Di sini inputnya itu ialah data admin yang masuk ke proses login. Data keluarannya itu dari proses login ke data store, keluarannya itu ialah data admin. Selanjutnya data store data petugas, inputnya atau masukannya itu ialah data petugas. Data keluarannya atau outputnya ialah data petugas. Selanjutnya di sini admin, inputannya ialah data admin ke proses pilih aktivitas. Data keluarannya itu ialah data admin. Selanjutnya petugas, masukannya itu ialah data petugas ke proses pilih aktivitas. Data keluarannya ialah data petugas. Selanjutnya dari data store history activity, data masukannya atau inputnya itu ialah data status proses. Data keluarannya itu dari proses pilih aktivitas ke history activity itu adalah outputnya itu ialah data admin, data petugas, data status proses. Di sini selanjutnya admin masukannya itu atau input ialah data status proses ke data store history activity. Data keluarannya itu ialah data history activity. Selanjutnya, DFD proses level 2.1. Terdapat 2 entitas, ada admin, ada petugas, ada 3 proses, yaitu berhasil, tidak berhasil, dan transfer data. Di sini kita mulai dari admin. Inputannya itu adalah data admin ke proses berhasil. Selanjutnya dari proses berhasil, outputnya itu ialah hasil status konfirmasi ke admin, ke entitas admin. Selanjutnya, entitas petugas. Masukannya itu ialah, atau input, ialah data petugas ke proses berhasil. Data keluarannya itu atau output, ialah hasil status konfirmasi ke entitas petugas. Selanjutnya kita ke admin. Admin, masukannya itu atau inputnya itu data admin ke proses tidak berhasil. Jadi data keluarannya itu adalah konfirmasi percobaan ulang. Berhasil ke dashboard lagi. Selanjutnya ke petugas. Petugas inputnya atau masukannya itu adalah data petugas. Data keluarannya itu dari proses tidak berhasil ke petugas itu outputnya itu adalah konfirmasi percobaan ulang. Lalu kita ke admin. Admin inputannya itu adalah data admin ke transfer data dan outputnya itu adalah hasil status konfirmasi. Di sini petugas masukannya itu adalah hasil status konfirmasi dan keluarannya itu adalah data petugas. Di sini selanjutnya data masukannya itu atau inputnya itu adalah hasil status konfirmasi. Data keluarannya itu adalah data admin, data petugas, data konfirmasi, data konfirmasi, percobaan ulang ke data store history activity. Selanjutnya,
Selanjutnya kita ke DFD proses level 2, yang dimana mempunyai entitas ada 2, admin dan petugas, dan prosesnya itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5 proses, ada transaksi pendapatan, ada transaksi pengeluaran, ada olah karyawan, ada cek hutang, ada cek laporan. Di sini proses pertama itu dari entitas admin, masukannya itu ada data admin ke transaksi pendapatan. Outputnya itu data rekap pendapatan. Pada ke petugas, data masukan atau inputnya itu ada data petugas. Outputnya itu adalah konfirmasi data petugas. Selanjutnya ke proses transaksi pengeluaran. Admin, entitas admin, masukannya itu atau inputnya itu adalah data admin ke proses transaksi pengeluaran. Outputnya dari proses transaksi pengeluaran itu ialah data rekap pengeluaran ke entitas admin. Selanjutnya dari petugas, entitas petugas, inputnya itu adalah data petugas, outputnya itu adalah data konfirmasi data petugas. Selanjutnya ke admin, masukannya itu ialah data admin ke proses olah karyawan. Outputnya itu ialah data rekap karyawan. Selanjutnya petugas, inputnya itu adalah data petugas, outputnya itu adalah konfirmasi data petugas. Selanjutnya cek hutang. Admin, inputnya itu ialah data admin, outputnya itu ialah data rekap daftar hutang. Berikutnya petugas, inputnya itu data petugas, outputnya itu konfirmasi data petugas. Proses cek laporan, entitas admin, inputnya itu adalah data admin, data outputnya itu dari proses cek laporan ke admin itu ialah data rekap laporan akhir. Selanjutnya ke petugas. Inputnya itu adalah data petugas, outputnya itu adalah konfirmasi data petugas. Masuk ke DFD proses level 3.1. Di sini terdapat dua proses, dua entitas dan satu proses. Di sini terdapat petugas, entitas petugas, dan admin. Petugas, inputnya itu ialah tambah data pendapatan, ubah data pendapatan ke proses transaksi masuk. Outputnya itu ialah status proses transaksi masuk. Lanjut ke apa? Di sini inputnya itu adalah hasil konfirmasi dan outputnya itu adalah data input dan ubah data transaksi berhasil. Selanjutnya ke input dari history activity, inputannya itu adalah hasil konfirmasi ulang, dan output itu adalah data input, ubah data transaksi, masuk tidak berhasil. Selanjutnya masuk ke history activity, inputnya itu adalah hasil konfirmasi ke transfer data, outputnya itu adalah konfirmasi data petugas. Input dari admin ke proses transfer data ialah inputannya itu adalah konfirmasi data petugas, outputnya itu adalah data admin. Dari entitas admin, inputnya itu ialah data petugas, outputnya itu status proses. Petugas, masukannya itu ialah data petugas ke proses simpan data, dan outputnya itulah proses status proses. Selanjutnya, DFD level 3.2.
Di sini terdapat dua entitas sama, petugas, admin, dan satu proses. Sini petugas, inputan itu tambah data pengeluaran, ubah data pengeluaran, outputnya itu ialah status proses transaksi keluar. Di sini inputnya itu ialah data input dan ubah data transaksi keluar berhasil, outputnya itu adalah hasil status konfirmasi. Selanjutnya, inputnya itu adalah data input dan ubah data transaksi keluar tidak berhasil, outputnya itu ialah hasil konfirmasi ulang. Selanjutnya, data store active, data masukannya itu ialah hasil konfirmasi. Data keluarannya itu adalah konfirmasi data petugas. Selanjutnya, data entitas admin, inputannya itu ialah konfirmasi data petugas, dan outputnya itu data admin. Selanjutnya, admin masukannya itu data petugas ke proses simpan data. Data keluarannya itu ialah data petugas. Selanjutnya, inputannya itu dari petugas, inputnya itu adalah data petugas ke proses simpan data. Outputnya itu ialah status proses. Selanjutnya, DFD proses level 3.3. Terdapat dua entitas dan satu proses, itu olah karyawan, yang dimana petugas masukannya itu ialah tambah data karyawan, ubah data karyawan ke proses olah karyawan. Outputnya itu ialah status proses data karyawan. Di sini inputannya itu ialah data input dan ubah data karyawan berhasil, dan outputnya itu adalah hasil konfirmasi. Sama halnya juga di sini, inputnya itu adalah penginputan dan ubah data karyawan tidak berhasil, outputnya itu adalah hasil konfirmasi diulang. Selanjutnya, ini dari data store history active, data masukannya itu ialah hasil konfirmasi ke proses transfer data. Data keluarannya itu ialah konfirmasi data petugas ke data store history active. Selanjutnya, data admin masukannya itu konfirmasi data petugas ke data store, data proses transfer data. Data keluarannya itu adalah data admin. Berikutnya, admin inputannya itu data petugas ke proses simpan data. Data keluarannya itu adalah status proses. Berikutnya, petugas, inputannya itu adalah data petugas, outputnya itu adalah status proses. Berikutnya, DFD level 3.4. Ada dua proses, ada satu proses cek hutang, dan ada dua entitas, petugas dan admin. Di sini petugas inputnya itu tambah data daftar hutang, ubah data daftar hutang ke proses cek hutang. Selanjutnya, outputnya itu adalah status proses data hutang. Berikutnya, inputnya itu ialah data input ubah data cek hutang berhasil ke history active, dan data keluarannya itu adalah hasil konfirmasi. Selanjutnya, dari proses cek hutang, inputannya itu adalah data input, ubah data, dan cek hutang tidak berhasil ke data store, dan outputnya itu adalah hasil konfirmasi diulang. Berikutnya, dari data store history active, inputannya itu adalah hasil konfirmasi, outputnya itu adalah konfirmasi data petugas. Dan di sini admin, inputan atau masukannya itu adalah konfirmasi data petugas ke proses transfer data. Setelah itu, outputnya itu adalah data admin. Berikutnya, dari admin, masukannya itu adalah data petugas ke simpan data, proses simpan data. Setelah itu, outputnya itu adalah status proses. Selesai itu, masuk ke petugas. Petugas memasukkan data petugas ke proses simpan data. Setelah itu, data keluaran dari proses simpan data ke petugas itu ialah status proses.
Berikutnya adalah DFD level 3.5. Terdapat dua entitas dan satu proses, yaitu cek laporan. Di sini petugas memasukkan download laporan pemasukan dan pengeluaran ke proses cek laporan, dan outputnya itu status proses download laporan. Selanjutnya, inputan dari proses cek laporan ini ke data storage activity, inputannya itu ialah data hasil download laporan keuangan berhasil. Dan outputnya itu adalah hasil konfirmasi. Selanjutnya, proses cek laporan, inputannya itu adalah data hasil download laporan keuangan berhasil, tidak berhasil. Setelah itu, data keluarannya itu ialah hasil konfirmasi diulang. Selanjutnya, history activity. Data inputnya itu adalah hasil konfirmasi. Data outputnya itu adalah konfirmasi data petugas. Selanjutnya, dari admin, inputan itu konfirmasi data petugas ke transfer data, proses transfer data. Outputnya itulah data admin. Di sini admin, data masukannya itu adalah data petugas ke proses simpan data. Data keluarannya ialah status proses. Selanjutnya dari petugas, data masukannya itu ialah data petugas ke proses simpan data. Data keluarannya ialah status proses. Baiklah, lanjut ke sequence diagram. Sedikit saya jelaskan tentang sequence diagram. Itu ialah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Di sini saya sudah membuat sequence diagram petugas, yang dimana aktornya itu ialah petugas, dan objek-objeknya itu adalah data login, from login, transaksi masuk, transaksi keluar, olah karyawan, dan server. Di sini aktor petugas masukkan email dan password ke from login ini. Selanjutnya konfirmasi status. Selanjutnya login sukses ke objek data login. Selanjutnya data keluarannya itu adalah login sebagai petugas. Selanjutnya di sini terdapat masukan, yaitu input atau ubah data Anda transaksi masuk. Selanjutnya di sini input ubah data pada transaksi keluar ke objek keluar, transaksi keluar. Selanjutnya di sini ke input atau ubah data pada from olah karyawan ke objek olah karyawan. Keluarannya itu ialah simpan data ke objek server. Selanjutnya dari objek server, keluarannya itu adalah penyimpanan data petugas sampai ke aktor petugas. Selanjutnya kita ke sequence diagram admin, yang dimana terdapat satu aktor admin dan ada data login, ada objek data login, from login, cek hutang, cek laporan, server, yang dimana admin masukkan email dan password ke from login, lalu konfirmasi status dari data login. Selanjutnya jika login sukses, data keluarannya itu ialah login sebagai admin. Selanjutnya input atau ubah data pada from hutang ke objek cek hutang. Selanjutnya lihat data dan download hasil laporan akhir keuangan ke objek cek laporan. Selanjutnya data keluarannya itu ialah simpan data ke objek server. Selanjutnya dari objek server, keluarannya itu adalah penyimpanan data admin ke aktor admin. Baiklah, di sini terdapat kamus data. Saya jelaskan sedikit apa itu kamus data. Kamus data ialah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database tersebut. Baiklah, di sini terdapat kamus data yang saya buat. Yang pertama, nama data itu adalah data admin.
deskripsinya itu adalah data admin digunakan untuk masuk ke dalam form login keuangan dan masuk ke dalam form cek hutang dan cek laporan. Bentuk data itu adalah form. Struktur data itu bisa dilihat seperti di gambar ini. Selanjutnya, nama data ialah data petugas, deskripsinya ialah data petugas digunakan untuk masuk ke dalam form olah karyawan, transaksi masuk ke dalam transaksi keluar. Bentuk datanya itu ialah form, struktur datanya itu bisa dilihat seperti di dalam gambar tersebut. Selanjutnya, masuk ke nama data, ialah data pemasukan. Deskripsinya itu ialah data pemasukan digunakan oleh petugas untuk melihat transaksi masuk yang sudah didapat oleh perusahaan setiap bulannya. Bentuk datanya itu ialah form. Struktur datanya itu bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya, nama data karyawan. Deskripsinya itu ialah data karyawan yang harus diberikan agar mengetahui apakah dia benar karyawan di perusahaan tersebut. Bentuk datanya itu ialah form, struktur datanya itu bisa dilihat seperti di gambar di depan ini. Selanjutnya nama data pengeluaran. Deskripsinya itu ialah data pengeluaran digunakan oleh petugas untuk melihat transaksi keluar yang sudah dikeluarkan biaya oleh perusahaan. Bentuk datanya itu adalah from. Struktur datanya itu ialah ada ID pengeluaran, ada tanggal pengeluaran, jumlah, ID sumber, karakter legal. Selanjutnya, nama data hutang. Deskripsi data hutang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang sedang menghutang. Bentuk data itu ialah from. Struktur data bisa dilihat di depan. Selanjutnya nama data ialah data catatan, deskripsinya ialah data catatan digunakan untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan oleh petugas, admin, dan karyawan perusahaan. Bentuk datanya ialah from, struktur datanya ialah data catatan sama dengan ID catatan plus catatan, berikutnya ID catatan, dan karakter legal. Berikutnya adalah nama data ialah data sumber. Deskripsinya adalah data sumber digunakan untuk sumber pendapatan dan sumber pengeluaran dalam perusahaan. Bentuk datanya itu ialah from. Struktur datanya itu ialah ada ID sumber, nama. Selanjutnya, nama data ialah data uang. Deskripsinya itu ialah data uang digunakan untuk rekap laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Bentuk datanya itu ialah from. Struktur datanya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya adalah nama data status proses. Deskripsinya ialah data selanjutnya adalah nama data status proses, yang dimana deskripsinya itu ialah data status proses digunakan untuk melihat proses yang terjadi di dalam form keuangan tersebut apakah berhasil atau tidak. Bentuk datanya itu ya form. Struktur datanya itu adalah ada berhasil atau gagal, tanggal proses, jenis proses, dan karakter legal. Nama data, hasil status konfirmasi. Deskripsinya adalah hasil status konfirmasi digunakan untuk hasil output dari setiap entitas dalam suatu proses bisnis. Struktur datanya ialah bisa dilihat seperti di gambar di depan ini. Selanjutnya, nama datanya adalah konfirmasi percobaan ulang. Deskripsinya adalah konfirmasi percobaan ulang digunakan untuk kembali ke form awal karena ada kesalahan di dalam aktivitas di dalam pengisian data. Untuk data from, struktur datanya berhasil atau gagal. Selanjutnya adalah nama data histori aktivi. Deskripsinya ialah data histori aktivi berfungsi sebagai tempat penyempatan riwayat aktivitas yang dijalankan oleh admin dan petugas. Bentuk data ialah from. Struktur datanya bisa dilihat di depan ini. Selanjutnya, nama data rekap. Deskripsi data rekap digunakan untuk menyimpan data keseluruhan setiap proses. Bentuk datanya ialah from. Struktur datanya ialah ada data admin, data karyawan, data petugas, data pemasukan, data pengeluaran, data hutang, dan data uang.
Selanjutnya adalah nama data store admin. Deskripsinya ialah data store admin digunakan sebagai penampung data khusus pengguna admin, jadi seluruh aktivitas petugas dan karyawan disimpan di data store admin. Bentuk data from, struktur datanya itu ya ada nama data dan hasil data. Selanjutnya adalah nama data store petugas. Data store petugas digunakan sebagai penampung data khusus pengguna petugas, jadi seluruh aktivitas disimpan di dalam store petugas. Bentuk data from, struktur datanya itu adalah nama data dan hasil data. Selanjutnya konfirmasi status. Deskripsinya ialah konfirmasi status digunakan untuk hasil output dalam setiap proses entitas. Bentuk data from, struktur datanya ada data admin, data karyawan, data petugas, data pemasukan, data pengeluaran, data hutang, dan data uang. Halo, perkenalkan nama saya Farida Masnaria Silalahi dengan NPM 219520008. Posisi saya di kelompok saya adalah sebagai desainer. Dengan tugas saya membuat desain sistem dan mendetailkan setiap desain dalam semua proses, kemudian membuat gambaran jelas dengan kerja sama tim programmer. Yang ketiga, membuat desain tampilan, desktop, dan mockup desain. Nama proyek yang saya kerjakan yang saya gunakan di sini adalah menggunakan website figma.com. Yang saya kerjakan dalam job desk saya di sini adalah ini. Saya akan memperlihatkan desain yang saya buat di sini. Ada contohnya di bagian keuangan atau karyawan, daftar karyawan. Di sini ada nama, posisi, alamat, umur, kontak atau aksi. Nah, kemudian di bagian sumber pendapatannya bisa juga kita lihat di sini contohnya nih, buat web pemerintah ada sebanyak 5 kali dengan jumlah 166.800.000. Kemudian desain poster lombanya ada 5 kali dengan totalnya 1.800.001 rupiah. Kemudian ada instalasi software, instalasi OS, dan lain-lain. Nah, kemudian di bagian transaksi ada juga namanya dengan pemasukan atau pengeluaran, jumlah transaksi berapa, jumlah total uang berapa. Kemudian di bagian ini, bagian hutang, grafik hutang. Ini contohnya di hutang minggu ini sekian gitu. Nah, di sini juga perbandingannya, berapa pendapatan dituliskan sebagai warna biru dan warna merah itu disebut sebagai pengeluaran. Nah, di sini saya buat daftar utang itu berapa, nomor urutnya berapa, jumlah, tanggal, alasan penghutang atau aksi. Kemudian di sini bagian sumber pengeluaran. Sumber pengeluaran bisa juga kita lihat. Nah, contohnya nih bagian pengeluaran dibuat di sini ada domain, sumber pengeluaran domainnya sebanyak 1 kali nih, contoh 7.500.000 rupiah. Hosting 1 kali 25 juta rupiah, dengan listrik 2 kali 5 juta sekian, dan wifi dan lain-lain. Di tanggal transaksi masuk, di sini bisa kita lihat contohnya nih ID pemasukannya, tanggal, contohnya nih ID pemasukannya 1, tanggal 6 Juli 2022 dengan jumlah 5.500.000, sumber 1, aksi, contohnya kayak aksi. Ada juga bagian mode. Ini saya hanya membuat di contohnya nih, misalkan kita mau masuk ke sebuah website tersebut, harus email atau password, contohnya dan langsung terhubung dengan website tersebut. Bisa juga di checklist di sini baru masuk. Kemudian ada cuman beberapa yang saya buat, contohnya di bagian keuangan nih, apa aja sih yang di dalam keuangan tersebut. Ada dashboard, transaksi, pendapatan dan pengeluaran, karyawan, tagihan utang atau laporan. Nah, di sini saya hanya membuat grafik utangnya aja. Pendapatan itu ditandai warna apa dan pengeluaran itu ditandai warna apa, sekian
dari saya sebagai desainer. Bila ada kekurangan, maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riki Nebaho, PM 221528004. Posisi saya di kelompok ini sebagai desainer 2. Saya sebagai desainer 2 adalah membantu desainer 1 dalam mendesain halaman website proyek kelompok kami. Nama proyek yang kami kerjakan adalah proyek pengembangan sistem informasi keuangan berbasis web. Yang saya kerjakan dalam job desk saya di sini adalah membantu desainer 1 merancang dan mendesain proyek kelompok kami, berupa desain daftar karyawan tertera dalam slide berikut, dan yang kedua desain sumber pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga desain grafik hutang tertera di slide berikut. Sekian penjelasan saya sebagai desainer 2. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan kami di proyek ini berperan sebagai programmer 1 dan 2. Kalau saya sendiri Voice of Bangkat dan teman saya Jody Ananta Ginting. Jadi kami di sini sebagai programmer di proyek ini akan mengerjakan atau mengimplementasikan kode, merancang aplikasi ataupun sistem informasi serta mengembangkannya sesuai perencanaan. Kami di sini juga mendeskripsikan struktur database yang digunakan, membuat use case diagram, membuat hasil input dan output program, dan percobaan user baru dan pengembangan fitur baru. Baik, setelah ini kami akan memperlihatkan rancangan website yang kami buat. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke websitenya dan kita akan diarahkan ke menu login. Dan di sini kita dapat memasukkan email dan password kita. Lalu klik masuk. Nah, setelah masuk, kita akan diarahkan ke menu dashboard. Dan di menu dashboard ini kita dapat melihat menu pendapatan hari ini, pengeluaran hari ini, sisa uang, dan sisa karyawan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke menu pendapatan. Di sini kita akan dapat melihat sumber pendapatan dari perusahaan seperti berikut. Dan di sebelah kanan kita dapat melihat catatan untuk para karyawan. Dan di bawahnya kita dapat melihat list untuk transaksi masuk dan informasinya berupa ID, tanggal, jumlah, dan sumber. Selanjutnya ke menu pengeluaran. Di sini kita dapat melihat apa saja pengeluaran dari perusahaan seperti berikut. Dan di sebelah kanan juga kita dapat melihat ada catatan juga untuk para karyawan di perusahaan. Berikutnya kita langsung saja masuk ke bagian karyawan. Pada bagian karyawan ini terdapat daftar nama karyawan. Kita juga dapat mendapatkan daftar karyawan yang ingin kita masukkan kepada website tersebut. Di sini terdapat nama, posisi, alamat, umur, dan juga kontak. Jika benar atau sesuai namanya, langsung saja kita tambahkan. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke bagian tagihan utang. Di bagian tagihan utang ini terdapat 6 orang-orang yang memiliki utang. Kemudian, di sini kita juga dapat menambahkan orang-orang yang memiliki utang tapi belum masuk list namanya. Di sini kita bisa membuatnya jumlah, tanggal penghutang, dan alasan kenapa dia berutang. Habis itu langsung kita klik tambah. Kemudian yang terakhir kita langsung masuk ke bagian laporan. Pada bagian laporan ini terdapat pemasukan dan pengeluaran, jumlah transaksi, jumlah total uang yang dikeluarkan. Di sini kita dapat mendownload filenya juga. Sekian atas penjelasan atas proyek kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.